anak-anak. Satu kemurahan Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada hari ini, sehingga kita masih diberi satu kesempatan untuk kita sebelum memulai kegiatan KBM pada hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Dia mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan akan segala kemurahan-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini Tuhan dapat merasakan cinta kasih-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengar pada saat ini. Kami percaya Tuhan pengurapan Roh Kudus-Mu yang memenuhi kehidupan kami dan yang mengurapi setiap hati kami sehingga kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Satu hal yang ingin Bapak bicarakan pada hari ini yaitu tentang kata-kata berkat yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat masnya yaitu ayat yang ke-21, dan di sini Bapak akan membacakan ayat masnya saja. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pada ayat ini Tuhan memberikan satu pengertian di dalam kehidupan kita bahwa lidah yang kecil tapi mempunyai satu kuasa yang luar biasa. Bahkan di sini dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya lidah yang kecil tapi berkuasa untuk menentukan keberadaan hidup kita. Akankah kita berhasil ataukah kita akan gagal. Seorang ilmuwan dari Jepang bernama Dr. Masaru mengadakan satu penelitian, yaitu tentang air yang bila didinginkan maka dia akan mengkristal. Pada saat itu dia mencoba memberi satu perkataan melalui ucapannya, melalui bibirnya pada air yang akan dibekukan. Ternyata pada saat dia mengatakan kata-kata berkat, air itu akan mengkristal dengan baik. Dan pada saat dia mengatakan kata-kata yang tidak baik, ternyata kristal yang terbentuk adalah kristal yang kurang baik. Begitu pula dengan seorang peneliti dari Inggris membuktikan hal yang sama. Artinya apa? Bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita nyatakan, itu akan berbalik pada kehidupan kita. Kalau kita senantiasa berkata yang positif, maka kita akan mendapatkan hal yang positif. Begitu pula sebaliknya. Seringkali kita sebagai seorang pelajar, kita merasa, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Itu yang terucap dari mulut kita. Tuhan aku gak mampu. Aku seperti ini Tuhan. Tanpa kita sadari, hal-hal yang negatif itu selalu keluar dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Tapi pada pagi ini, Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan masih memberikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia memberikan ingat kepada kita bahwa kita harus mau senantiasa mengucap hal-hal yang positif, sehingga apa yang terjadi itulah hal-hal yang positif pula. Bahkan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di sini Tuhan memberikan satu contoh bahwa mulut kita atau lidah kita haruslah kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu kuasa, Tuhan itu mampu di dalam kehidupan kita, sehingga kita dalam melakukan sesuatu pun akan memberikan dampak yang positif, keberhasilan di dalam kehidupan kita. Di sini jelas dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Biarlah apa yang terucap
dalam kehidupan kita sebagai kita seorang pelajar adalah ucapan-ucapan yang mendatangkan berkat buat orang lain, bahkan buat diri kita sendiri. Di dalam Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Di sini dikatakan bahwa kita sebagai seseorang yang mengakui Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita jangan bercabang lidah kita, tetapi kita mau senantiasa percaya pada Tuhan bahwa Dia senantiasa memberikan kekuatan, memberikan keberhasilan. Ucapan kita akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita maupun orang lain. Di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-5 dan yang ke-6, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jelas di sini di dalam ayat ini dikatakan lidah yang kecil tapi dia bisa berupa sesuatu seperti api yang akhirnya akan membakar. Maka dari itu biarlah kita mau senantiasa menjaga kehidupan kita, menjaga ucapan kita, sehingga kita dengan lidah kita bisa mengucapkan sesuatu yang mendatangkan berkat. Sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ajari aku untuk selalu berkata-kata dengan baik dan bijaksana. Ajari aku untuk selalu mengucapkan imanku kepadamu. Amin.